Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Aidilat Halik Tamrin, NIM S1E1200078. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan. Sebelum itu, mari kita simak pengertian dari algoritma penjadwalan. Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Fungsi algoritma penjadwalan untuk menentukan proses mana yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Bagian berikut ini akan memberikan ilustrasi beberapa algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, FCFS atau First Come First Served. First Come First Served atau FCFS merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan dari FCFS. Kelebihan, algoritma ini merupakan algoritma yang paling sederhana dengan skema proses yang meminta CPU mendapat prioritas. Sedangkan kekurangannya, terjadi konvoi efek di mana seandainya ada sebuah proses yang kecil tetapi mengantri dengan proses yang membutuhkan waktu yang lama, mengakibatkan proses tersebut akan lama juga untuk dieksekusi. Contoh dari FCFS, misalnya, ada 3 buah proses yang datang secara bersamaan, yaitu pada 0 ms, P1 memiliki burst time 24 ms, P2 memiliki burst time 3 ms, dan P3 memiliki burst time 3 ms. Hitunglah waiting time, rata-rata, dan turnaround time, burst time ditambah dengan waiting time dari ketiga proses tersebut dengan menggunakan algoritma FCFS. Waiting time untuk P1 adalah 0 ms. Dalam artian, P1 tidak perlu menunggu. Sedangkan untuk P2 adalah sebesar 24 ms, menunggu untuk P1 selesai. Dan P3 sebesar 27 ms, menunggu setelah P1 dan P2 selesai. Gambarnya kurang lebih seperti di bawah ini. Sedangkan untuk urutan kedatangan adalah P1, P2, P3, Gantt chart. Untuk urutan ini adalah waiting time rata-ratanya sebesar 0 ditambah 24 ditambah 27 dibagi dengan 3. Hasilnya sama dengan 17 ms. Sedangkan turnaround time untuk P1 sebesar 24, sedangkan untuk P2 sebesar 27. Ini dihitung dari awal kedatangan P2 hingga selesai dieksekusi. Untuk P3-nya sebesar 30 ms. Turnaround time rata-rata untuk ketiga proses tersebut adalah, kita jumlahkan lagi, 23 ditambah 27 ditambah 30 dibagi dengan 3 menghasilkan 27 ms. Selanjutnya kita masuk ke algoritma penjadwalan selanjutnya, yaitu priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing.
Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik. Di antaranya, yang pertama, time limit, yang kedua, memory requirement, yang ketiga, access file, yang keempat, perbandingan antara burst masuk keluar dengan CPU burst, dan yang terakhir, tingkat kepentingan proses. Kelebihan dan kekurangan untuk priority scheduling. Yang pertama, kelebihannya. Keunggulannya biasanya memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai maksimal suatu kriteria yang ditetapkan. Sedangkan untuk kelemahannya, dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation, suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas tertinggi darinya. Solusi dari kelemahan tersebut adalah egging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Untuk contoh priority scheduling, bisa kita lihat pada tabel di samping. Dijelaskan pada gambar di samping bahwa algoritma priority scheduling yang dieksekusi terlebih dahulu yaitu P2 karena memiliki priority tertinggi dengan waktu penyelesaian 8. Setelah P2 selesai, maka dilanjutkan dengan P4. P4 dengan memiliki prioritas tertinggi berikutnya dengan durasi pengerjaan sebesar 3. Kemudian disusul dengan pengerjaan P3 dengan waktu 7, durasi 7. Dan yang terakhir pengerjaan adalah P1 dengan durasi 6. Urutan prioritasnya bisa kita lihat sini. Yang pertama itu P2 yang tadi, selanjutnya P4, lalu P3, dan yang terakhir P1. Untuk waktu tunggunya P2 itu 0, P4 waktu tunggunya itu 8, P3 11, dan P1 18. Itulah tadi penjelasan mengenai algoritma penjadwalan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.